Angel. Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe ke channel saya. Nih ya guys, karena banyak yang minta saya untuk bawa Inggris ke dalam negeri. Oke, jadi kali ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang pahlawan nasional Indonesia yang sangat luar biasa. Siapakah dia? Dan bagaimana kisah perjuangannya melawan penjajah? Penasaran? Just check it out. Jadi, pahlawan yang akan kita bahas kali ini adalah Robert Walter Monginsidi. Robert Walter Monginsidi lahir di Malalaiang, Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 14 Februari 1925. Walter ini merupakan anak keempat dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Petrus Monginsidi dan ibunya bernama Lina Suwawa. Nama kecil Walter adalah Bode. Walter ini dibesarkan di lingkungan keluarga yang religius. Walter ini adalah anak yang gesit dan juga lincah. Walter memulai pendidikannya pada tahun 1931 di Sekolah Dasar Hollands Inland School atau HIS. Setelah tamat dari HIS, Walter kemudian merantau ke Manado dan melanjutkan sekolah menengahnya di Meer Onderbrechtslag Onderwijs atau MULO. Setelah itu, Walter kemudian melanjutkan pendidikannya ke sekolah pertanian yang didirikan Jepang di Tomohon. Kemudian, dia masuk ke sekolah guru bahasa Jepang. Setelah menyelesaikan studinya, Walter kemudian pulang ke Malalaiang. Dia menjadi guru dan mengajar bahasa Jepang di sana. Tapi ternyata, Walter ini tidak hanya mengajar di Malalaiang saja guys. Ia ini juga pernah mengajar di beberapa daerah lainnya, seperti Minahasa, Lewitung, dan Lubuk Banggai sebelum akhirnya ia hijrah ke Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan saat Walter ini berada di Ujung Pandang. Tapi, tidak lama setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda ini kembali berusaha untuk mendapatkan kendali atas Indonesia lagi. Ya kata lainnya, Belanda ini mau menjajah Indonesia lagi guys. Belanda kembali melalui NICA atau Netherlands Indies Civil Administration atau Administrasi Sipil Hindia Belanda. Setelah Belanda kembali, perang pun terjadi di berbagai tempat di Indonesia termasuk Sulawesi Selatan. Walter yang melihat hal itu pun kemudian memutuskan untuk berhenti mengajar dan bergabung dalam barisan Pejuang Muda Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945, Walter memimpin serangan terhadap pos tentara Belanda yang ada di kota. Akan tetapi, anggota barisan pemuda yang membantu Walter pada saat itu masih sedikit, sehingga perlawanan mereka mulai dikalahkan oleh Belanda. Strategi perang gerilya yang diterapkan oleh Walter tidak mampu melumpuhkan pertahanan Belanda. Belanda pun akhirnya berhasil menguasai kota Ujung Pandang. Dan para pejuang pun kemudian mundur keluar kota dan memasukkan kekuatan mereka di Pulau Bangkeng. Untuk menentukan para pejuang, maka pada tanggal 17 Juli 1946 dibentuklah Laskar Pemberontakan Rakyat Sulawesi Selatan atau yang disingkat dengan LAPRIS. LAPRIS dibentuk di Desa Ranaya, dan pemimpin LAPRIS pada waktu itu adalah Ranggong Deng Romo, sedangkan Walter dipilih untuk menjadi sekretaris. Sebagai sekretaris, Walter ini bertanggung jawab untuk menyusun rencana operasi-operasi militer dan bergerak bersama para pemuda. Untuk mengetahui rahasia dan kelemahan musuhnya, tidak jarang Walter ini masuk ke kota dan menyamar sebagai polisi tentara Belanda. Dengan begitu, dia dapat menentukan sasaran serangannya. Dengan taktik Walter ini guys, Belanda pun mengalami kesulitan dan kerugian besar. Salah satu aksi heroik Walter terjadi pada sepanjang pekan ke-3 Januari 1947. Pada waktu itu, pasukan Walter terlibat kontak senjata dengan pihak Belanda dan berhasil memukul mundur lawan. Beberapa hari kemudian, terjadi lagi saling tembak-menembak. Pada waktu itu, Walter ini sempat tertangkap, tapi ia berhasil lolos. Hal ini membuat Belanda menjadi geram. Belanda beberapa kali menggelar razia untuk menangkap Walter. Akhirnya, pada 28 Februari 1947, Walter yang sedang melakukan penyamaran pun akhirnya tertangkap dan ia dimasukkan ke dalam penjara. Pada tanggal 27 Oktober 1947, teman-teman seperjuangan Walter berhasil menyelundupkan 2 granat ke dalam penjara.
granat tersebut mereka masukkan ke dalam roti. Sesampainya mereka di penjara, granat tersebut diledakkan dan seisi kompleks penjara menjadi kacau balau. Walter dan 3 orang rekannya mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Mereka melarikan diri melalui cerobong asap yang ada di dapur. Kejadian ini menimbulkan kekacauan di kalangan tentara Belanda. Mereka pun akhirnya berusaha untuk menangkap kembali Walter. Namun, karena si Walter ini lihai dan juga cekatan, maka Belanda pun mengalami kesulitan saat akan menangkap Walter kembali. Belanda pun akhirnya memberikan iming-iming hadiah bagi siapapun yang dapat menangkap Walter. Setahun kemudian, Walter tergabung di sebuah gang. Jadi gak menyangka kalau posisinya itu bisa diketahui oleh Belanda. Ternyata ada yang berkhianat, guys. Belakangan diketahui bahwa mereka yang berkhianat ini adalah 3 rekan seperjuangan si Walter. Itu loh guys, 3 orang rekannya yang melarikan diri bersama dengan Walter tempo hari. Mereka ini menerima uang suap dari Belanda, guys. Pada waktu dikepung, Walter ini sebenarnya memiliki sebuah granat yang bisa ia lemparkan dan kemudian melarikan diri. Namun, Walter ini berpikir kalau resikonya itu terlalu tinggi, guys. Karena lokasi tempat dia dikepung itu adalah kawasan pemukiman warga. Jadi, akhirnya Walter ini menyerah demi keselamatan warga. Tangan dan kaki Walter dibelenggu dengan rantai, lalu dia pun dimasukkan ke dalam penjara. Menurut Dr. Anastasius Bauti, yang ketika itu juga dipenjara bersama dengan Walter, Belanda waktu itu sempat menawarkan gerasi atau pengampunan kepada Walter, asalkan dia mau bekerja sama. Tapi tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh si Walter, dengan alasan mengajukan gerasi sama artinya pengkhianatan untuk teman-temannya dan juga keyakinannya. Akhirnya, pihak pengadilan kolonial Belanda, Hakim Mr. Bedamen, menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Walter pada tanggal 26 Maret 1949. Di dalam penjara, Walter lebih banyak membaca buku-buku sejarah dan pelajaran bahasa. Ia juga rajin membaca kitab suci. Walter juga sempat menuliskan catatan yang berisikan pesan-pesan perjuangan bahwa ia pantang menyerah dan bahwa ia tak pernah takut maut demi harga diri dan bangsa. Hari penghakiman pun akhirnya datang juga. Senin dini hari 5 September 1949, Walter dibawa ke hadapan regu tembak. Pesan terakhir Walter sebelum ia ditembak adalah yang pertama, setia hingga akhir dalam keyakinan. Pesan terakhirnya ini ia tuliskan di sejarit kertas yang kemudian ia selipkan dalam kitab sucinya yang ia pegang sebelum ia dieksekusi oleh Belanda. Pesan yang kedua adalah, saya minta dimakamkan di Pulau Bangkeng, karena di sana banyak kawan saya yang gugur. Dan pesannya yang ketiga adalah, sampaikan salam saya kepada Papa, saudara-saudara di Malalayang, serta teman-teman seperjuangan. Saya jalani hukuman yang mati ini dengan tenang, tak ada rasa takut dan gentar demi kemerdekaan bangsa Indonesia tercinta. Sesaat sebelum pelatuk ditekan, Walter berucap kepada tim menembak di depannya, "Laksanakan tugas, saudara. Saudara-saudara hanya melaksanakan tugas dan perintah atasan. Saya maafkan saudara-saudara, dan semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa saudara-saudara." Dengan hati dan mata terbuka, aku ingin melihat peluru penjajah menembus dadaku. Bersamaan dengan 3 kali pekikan merdeka, 8 peluru menembus raganya. 4 peluru di dada kiri, 1 peluru di dada kanan, 1 peluru di ketiak kiri menembus ketiak kanan, 1 peluru di pelipis kiri, dan 1 peluru bersarang tepat di pusarnya. Robert Walter Mengikuti pun tersimpuh. Ia meninggal di Pacinang, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 5 September 1949 di usianya yang ke-24 tahun. Jenazah beliau kemudian dimakamkan tak jauh dari tempat eksekusinya di Pacinang. Namun kemudian jasadnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan di Panaikang, Ujung Pandang pada tanggal 10 November 1950. Robert Walter Monginsidi dianugerahi sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 6 November 1973. Beliau juga mendapatkan penghargaan tertinggi negara Indonesia, yaitu Bintang Mahaputra atau Adi Pradana pada tanggal 10 November 1973. Ayahnya
Petrus yang pada waktu itu berusia 80 tahun menerima penghargaan tersebut. Waduh, merinding saya nih guys. Kisah hidup Robert Walter Mumsy ini sungguh luar biasa. Meski masa perjuangan terbilang singkat, tapi jiwa nasionalismenya, keberaniannya, kesetiaan itu sungguh luar biasa guys. Tapi emang sih guys, nggak ada kisah perjuangan pahlawan kita yang mudah. Semuanya penuh pengorbanan, penuh air mata, penuh darah, dan keringat. Kita ini harusnya bersyukur banget guys, nggak usah perang, udah bisa langsung menikmati kemerdekaan. Oleh karena itu, janganlah melupakan jasa-jasa para pahlawan kita ya guys. Oke guys, sekian cerita saya kali ini. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, boleh diperbaiki di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada yang tidak disebutkan, boleh banget untuk menambahkannya di kolom komentar guys. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like dan share, klik subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tahu informasi video terbaru dari saya. Untuk video berikutnya, kalian suka di bawah. Terima kasih untuk sudah nonton video saya. Bye!